Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Namun ada sedikit yang perlu saya sampaikan, bahwa akhir-akhir ini karena kondisi pandemi yang sedang menyebar COVID-19, maka di masjid-masjid biasanya setiap sholat itu membaca kunut nazilah atau kunut tolak bala. Namun kita di Indonesia tentunya kunut ini bukan hanya untuk tolak bala, tapi juga sebagai mayoritas mazhab Syafi'i kita membacanya dalam salat subuh. Nah, ada yang perlu diperhatikan tentang tata cara membaca doa kunut, baik dalam kunut subuh maupun dalam kunut nazilah. Yang pertama, apabila doa kunut itu dibaca secara berjamaah, artinya yang dipimpin oleh imam, maka oleh imam, siapapun yang bertindak sebagai imam, itu bacaan kunutnya itu suaranya harus lebih rendah sedikit daripada bacaan Al-Fatihah dan bacaan ayat pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi harus lebih rendah sedikit. Jangan sama tinggi suaranya dengan bacaan Al-Fatihah dan bacaan ayat pada rakaat pertama, rakaat kedua. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam doa, dalam kunut baik subuh maupun nazilah, itu di antara doa yang disunatkan untuk kita baca, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait, dan seterusnya ya. Nah, doa ini memang sering timbul pertanyaan, di mana di Indonesia, di Aceh umumnya itu setengahnya di jihar, setengahnya di sir ya. Setengahnya di jihar, setengahnya di sir. Nah, cara baca doa tersebut khusus untuk imam itu pada dasarnya semuanya dijahar. Pada dasarnya semuanya dijahar sampai selawat. Jadi jangan waqina syarra ma qadait, jangan sampai di situ saja dijahar, tapi sebenarnya semuanya dijahar. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, dan seterusnya sampai selawat. Itu pada dasarnya semuanya dijahar, dan itu pendapat kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada sebagian ulama yang berpendapat sebagiannya dijahar, sebagiannya disir. Kenapa demikian? Karena alasannya, setengah pertama, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait, itu isinya doa, permintaan kita kepada Allah. Dan di situ makmum disunatkan untuk mengucapkan
amin. Allahumma hdina fi man hadait, makmum mengucapkan amin. Wa afina fi man afait, makmum mengucapkan amin. Sampai waqina syarra ma qadait, makmum mengucapkan amin. Tetapi begitu setengah berikutnya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu makmum bukan makmum memang dilarang mengucapkan amin. Saya ulangi, setengah berikutnya sampai akhir itu makmum dilarang mengucapkan amin, karena di situ bukan doa lagi, tetapi di situ isinya pujian kepada Allah. Aminnya sampai di mana? Waqina syarra ma qada. Ini saya sampaikan karena tadi saya lihat sampai akhir semuanya amin. Ya. Nah, kalau tidak saya sampaikan juga. Jadi amin itu sampai waqina syarra ma qada. Setelah itu enggak ada amin lagi, tak boleh. Tak boleh lagi makmum mengucapkan amin. Tapi apa yang dilakukan oleh makmum, nah setengah ke bawah itu, setengah sampai akhir itu, imam beserta makmum sama-sama membaca. Imam beserta makmum sama-sama membaca. Apa yang dibaca imam itu kita baca. Itu terakhir, tengah sampai akhir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Imam membaca, makmum pun membaca. Karena itu sama-sama kita memuji Allah, tidak ada amin lagi. Dan saya sudah pernah menyampaikan itu bahkan dalam doa selesai solat. Kan ketika imam membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita sudah mulai baca, padahal di situ belum amin. Di situ masih puji-pujian kepada Allah. Nah, jadi kembali kepada qunut tadi, setengah ke akhir itu enggak dibaca amin lagi, tapi imam membaca apa yang dibaca oleh imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda, sama-sama baca. Nah, karena sebagian makmum dia tidak tahu itu puji-pujian, apalagi di Indonesia kita enggak bisa bahasa Arab. Karena makmum enggak tahu itu puji-pujian, dia tetap mengaminkan, maka ulama kita di Indonesia mengambil pendapat yang menyuruh sebagian ke akhir itu disir. Nah, itu dasar hukumnya biar kita enggak kebingungan ya. Itu dasar hukumnya. Kebanyakan masyarakat Indonesia enggak tahu mandum diaminkan. Nah, maka imam ulama-ulama kita di Indonesia melihat kondisi seperti itu, berarti kita sirkan saja. Berarti baca masing-masing. Imam baca sendiri, makmum pun baca sendiri. Jadi tidak ada amin di situ. Karena amin bukan pada tempatnya, padahal itu dalam solat bisa berbahaya mengucapkan lafaz yang bukan isi solat. Itu dasarnya kenapa di Indonesia ulama-ulama kita mengajarkan kita kunut setengah di jahar, setengah di sir. Makanya ada orang tanya, tapi kalau di Arab kami lihat Ustaz jahar semua. Di Arab orang ngerti bahasa Arab, begitu puji-pujian mereka enggak lagi amin. Maka Imam Nawawi mengatakan, kalau imam seperti di Arab membaca jahar semua, dia dari pertama Allahumma hdina fi man hadai jahar semua, sampai fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sampai selawat jahar semua. Maka kata Imam Nawawi, di situ ada beberapa opsi bagi makmum. Yang tidak boleh amin, tidak boleh. Tapi opsinya adalah boleh dia bersyahadat, asyhadu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Imam membaca asyhadu. Tidak boleh besar asyhadu. Artinya aku bersaksi atas kebesaran Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik asyhadu. Wa innahu la yadhillu man wali asyhadu. Dan seterusnya baca asyhadu.
Itu opsi pertama. Opsi kedua, tidak baca asyhadu tapi baca apa yang dibaca oleh imam. Namun kalau imam menjahar, makmum pun baca, biasa akan sedikit susah makmum membaca kalau imam sedang membaca. Maka lagi-lagi itulah alasan kenapa ulama kita di Indonesia itu banyak menjahar sebagian, mensir sebagian. Ini jelas ya. Jadi itu dasar hukumnya. Kenapa kadang-kadang bacaan kunut kita di Indonesia berbeda dengan bacaan kunut di Arab. Jadi jangan nanti langsung hanajelah yang di Aceh ya. Yang hana jelas bukan yang menjahar mensirnya, yang lantak amin semuanya itu yang tidak jelas tuh. Jadi begitu dasar hukumnya kenapa kunut doa itu sebagian dibaca jahar, sebagian dibaca sir. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya yang bertindak sebagai imam. Baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Ihya Ulumuddin. Kita sudah selesai masalah hak-hak, huququs suhbah, hak-hak yang harus kita tunaikan dalam sebuah hubungan persahabatan dan persaudaraan. Sudah panjang lebar kita bahas ya, sebagaimana Imam Nawawi membahas, banyak sekali hak-hak yang harus kita tunaikan. Namun di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah di bagian akhir daripada pembahasan hak-hak persaudaraan dan hak-hak persahabatan, di bagian akhir beliau menambah secara khusus. Beliau menambah secara khusus sedikit tentang hak-hak yang harus ditunaikan antara dua orang yang bertetangga. Jadi selain persaudaraan, persahabatan secara umum, tapi Imam Al-Ghazali mengkhususkan sedikit hak-hak yang harus ditunaikan antara orang-orang yang saling bertetangga. Walaupun secara umum sama seperti sudah kita bahas, tapi karena persoalan bertetangga ini persoalan besar dalam Islam, persoalan bertetangga ini persoalan serius dalam Islam, maka ditambah sedikit oleh Imam Ghazali khusus untuk tetangga atau bertetangga. Karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, awwalu khasmani yaumal qiyamah al-jiran jarani. Orang yang pertama disidang di hari akhirat masalah hak-hak antar manusia itu adalah orang yang bertetangga. Itu pertama dinaikkan sidang oleh Allah dalam masalah hubungan antara manusia. Maka sering-seringlah lihat tetangga. Dalam hati nanti kita sidang berdua nanti di hari akhirat. Ya, sering-sering lihat tetangga, ini kita akan sidang nanti di hari akhirat. Oleh karena itu, maka para ulama memberikan perhatian khusus tentang hak-hak sesama atau antar tetangga. Sampai Imam Al-Ghazali di sini juga demikian, menambah sedikit persoalan hak-hak dalam bertetangga. Maka mari kita lihat sebagai penutup malam ini pembahasan tentang hak-hak dalam persaudaraan dan persahabatan, yaitu hak-hak bertetangga. Qala al-musannifu rahimahullah, wa jumlatu haqqil jar, dan secara umum ya, beberapa hak yang harus kita berikan kepada tetangga adalah ayyabda'ahu bisalam. Yang pertama, hendaklah kita memulai memberikan salam. Kita yang memulai memberikan salam. Kalau sebelumnya kita suka menunggu dia yang menegur pertama, nah sekarang kita sudah ikut ngaji, sudah pengajian, sudah tambah ilmu, berarti mulai sekarang kita yang pertama menegur, memberikan salam ya. Berarti sudah beda. Ini berarti sudah ikut pengajian. Atau nanti kita lihat tetangga kita tiba-tiba dia pertama tegur kita, berarti juga dia juga sudah ikut pengajian ya. Kalau kita lihat ada antara dua tetangga belum memulai teguran, berarti dua-duanya belum ikut
pengajian. Maka kita ajaklah dia untuk ikut pengajian. Maka orang-orang yang sudah tambah ilmunya seperti ini, sudah mengaji kitab Ihya, kalau jumpa tetangga, dia tahu paham hukum, punya hak yang harus dia tunaikan kepada tetangga, yaitu ayyabda'ahu bisalam, memulainya dengan salam, teguran, menyapa dengan salam. Kemudian wala yutilu ma'ahu al-kalam, jangan suka memperpanjang bicara dengan tetangga, apalagi pembicaraan-pembicaraan yang tidak terlalu penting. Jangan panjang-panjang entah ke mana-mana, tidak penting, tidak perlu. Wala yuksiru min an halihi as-su'al, dan jangan banyak tanya tentang dirinya yang sifatnya pribadi dan tidak suka ditanya. Itu maksud jangan banyak ngomong tadi. Jangan banyak ngomong tentang urusan dalam rumah dia. Jangan ada suara piring jatuh, besok pagi ditanya, tadi malam saya dengar ada piring jatuh, apa tikus ya, apa ini tidak boleh. Atau misalnya ada tetangga memang punya anak agak sedikit cengeng sedikit, kan biasa itu. Jangan suka-suka itu tanya, kenapa si ini cengeng sekali, kenapa. Dia cengeng aja, anaknya sudah stres, kita tanya lagi. Jangan terlalu ikut campur, banyak ngomong tentang urusan pribadi. Itu maksud Imam Al-Ghazali, dengan terlalu banyak ngomong yang tidak penting. Wala yuksiru an halihi su'al, dan jangan banyak tanya hal-hal yang sifatnya pribadi yang dia enggak suka ditanya. Wa ya'uduhu fil marad, dan demikian juga hendaklah mengunjunginya ketika sakit. Wa ya'uduhu fil marad, kalau dia sakit, dia berhak kita kunjungi. Di rumah sakit mana kita datangi, kita kunjungi. Atau enggak ke rumah sakit, takut ke rumah sakit dibilang positif corona nanti, kita datang ke rumah ya. Pokoknya wa ya'uduhu fil marad, datang ke rumahnya kalau dia sedang sakit, baik dia, anaknya, apa yang anggota keluarganya, kita datang mengunjunginya. Itu hak dia yang harus kita tunaikan. Wa yu'azzihi fil musibah, dan menghiburnya kalau ada musibah. Kalau ada musibah kita hibur. Kita dengar musibah itu enggak mesti meninggal. Musibah enggak mesti meninggal. Misalnya pekerjaan suaminya, kita dengar suaminya dimutasi ke ujung Aceh sana, itu musibah juga itu. Dari misalnya di sini tugasnya sebelumnya di pusat di sini, tiba-tiba dimutasi ke hampir sampai Medan sana. Salah kita sebut nama ya. Maka itu termasuk kita datangi istrinya, yang istri sama istri, yang suami sama suami, kita sampaikan memanglah pemerintah sekarang susah sekali, banyak sistem-sistem tidak benar ya. Walaupun dia berhak dilempar ke sana misalnya ya. Tapi ya kita berikan motivasi, kita berikan semangat ya. Memang pemerintah sekarang susah ya. Kalau tidak sesuai entah kemana-mana dilempar, kalau sesuai dengan dia ditaruh di sini. Jadi itu bahasa basi untuk menghibur dia kena musibah. Atau dipaku panjangkan lebih musibah lagi. Maka kita hibur juga, kita bilang memanglah orang-orang bagus memang susah dipakai. Padahal dia enggak bagus-bagus sekali misalnya. Tapi itu sebagai hiburan basa-basi. Atau anaknya misalnya ya. Anaknya ya mungkin namanya itu, ada juga tetangga misalnya anaknya kemana-mana enggak lewat. Sekolah sini enggak lewat, sekolah sana enggak lewat tes, ujungnya sekolah ini. Itu juga salah satu musibah, datang kita menghibur. Mungkin itu sudah takdir Allah, anak Anda memang cocok di sini. Jangan sebaliknya, saya dengar anak Anda enggak lewat ya. Kenapa enggak lewat? Sepertinya itu
Enggak belajar dia. Ada kacau tu ya. Jadi itu juga musibah. Dan lain-lain yang sifatnya musibah, itu kita harus menghiburnya ya. Wa yaqumu ma'ahu fil aza, maka kita harus mendukungnya. Mendukungnya. Jadi dia harus merasakan kita berada di posisinya. Ini pahala semua ini. Ini bukan sekedar basa-basi ini saya ngomong ini. Ini kitab Ihya ini semuanya bernilai luar biasa. Ini hak-hak tetangga. Nanti orang yang pertama yang akan membela kita di hari akhirat tetangga kita lah. Kalau kita baik dengan dia, dia yang pertama akan membela kita di hari akhirat. Tapi kalau kita enggak baik dengan dia, dia juga yang akan menjadi rintangan kita di hari akhirat. Orang lain pulang pergi, datang dan pergi orang lain, tak terkontrol. Tapi tetangga enggak pergi-pergi dia, memang di situ seumur hidup bersama kita tinggal. Maka aneh kadang-kadang orang hubungan baik dengan orang pergi pulang datang dan pergi baik, tapi dengan orang yang selama hidup bersamanya tidak baik. Itu kan aneh sebenarnya. Ini tetangga sangat penting sekali dalam hidup kita. Bahkan tetangga yang jahat pun dia ada jasa kepada kita. Setidaknya dia tidak buat kita sepi. Ada orang di samping rumah kita. Coba kita tinggal di hutan sendiri, enak enggak hidupnya? Dengan ada rumahnya saja di samping rumah kita sudah satu keuntungan bagi kita. Coba dikasih rumah besar kosong sendiri di hutan sana, mau tinggal kita. Tapi dengan ada tetangga, apalagi kalau dia punya anak-anak rame, masih kecil-kecil, jadi tiap sore nampak rame. Ini coba tetangga sudah sama-sama tua semua, sepi. Ya. Jadi walau dengan ada dia saja, belum dia berbuat baik, sudah satu keuntungan bagi kita. Maka wa yaqumu ma'ahu fil aza, hendaklah kita selalu memposisikan diri seolah kita di posisi dia dalam setiap persoalan yang dia hadapi. Kita kuatkan. Wa yuhannihu fil farhi, sebaliknya kalau tadi dia musibah, ya, kita ucapkan, kita ikut berdukalah, bersedih. Nah, kalau dia dapat keberuntungan, wa yuhanni'uhu fil farhi, kita ucapkan selamat, ikut berbahagia. Dengar informasi suaminya dapat jabatan baru, ya, atau anaknya dapat lewat di sekolah bagus, dapat beasiswa, atau beli kendaraan baru, ya, itu kita datang mengucapkan selamat. Jangan malah meradang kita dia punya kendaraan baru itu. Ada orang kan seperti itu. Dari mana tuh kendaraan barunya? Kayaknya itu suaminya kerjanya nggak sampai segitu gajinya. Dari mana itu mobil itu? Tapi kita datang menghibur, mengucapkan selamat. Oh, selamat, ada mobil baru. Sepertinya mahal ini, bagus mobilnya. Dia senang dia. Wa yuhanni'uhu fil farhi. Kalau dia senang, maka datang kita mengucapkan selamat, ikut berbahagia dengan kebahagiaan yang dia rasakan. Wa yudhiru syirkah fis surur ma'ahu, maka kita juga bergabung ikut berbahagia bersama kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Dia buat pesta, anaknya mau nikah, kita datang gabung, bagaimana acaranya, kita berikan ide, ikut bahagia. Atau anaknya baru lahir, kita bergabung ikut bahagia. Itu semua berpahala luar biasa. Wa yasfahu an zilatihi, dan hendaklah berlapang-lapang kalau dia punya kesalahan. Berlapanglah. Gimana begitu? Memang kalian draw. Terlalu kita open bikin sakit hati. Ya sudahlah, tetangga saya memang seperti ini, ya sudahlah. Yang penting komunikasi tetap baik. Ini namanya wa yasfahu an zilatihi. Karena semua manusia punya kekurangan. Maka kalau
Orang-orang sudah kita kenal dengan kekurangannya, wasfah, ya sudah. Ini memang sudah kekurangan dia. Jangan kita bahas lagi. Dan kita semua kawan kita yang sudah dekat pasti kita tahu. Ada sedikit kekurangan, pasti kita tahu. Dia sudahlah, wasfah anzilati, itu memang kekurangan dia. Dan kita juga semua punya kekurangan. Itu ada model, memang kawan-kawan model seperti itu. Macam-macam model orang, pasti ada kekurangan. Ada model orang suka potong pembicaraan orang lain, itu satu model. Ada model orang kalau ngomong enggak diam-diam, pengen dia aja ngomong, itu satu model. Ada model orang kalau cerita masalah pribadi terus, itu satu model. Ada model orang kalau ngomong orang lain enggak pernah benar, yang benar dia aja, itu satu model. Jadi, dan kalau memang punya sifat-sifat seperti itu, kalau enggak bisa kita ubah, ya sudah, kita pasrah saja, tidak apa-apa, itu satu kekurangan dia, kita bahas yang lain. Jadi jangan menjadi satu persoalan. Wala yatatalla'. Dulu ada acara di salah satu televisi, di televisi itu, di RCTI kalau tidak salah saya, ada filem Dunia Terbalik. Mungkin yang muda-muda masih nonton Dunia Terbalik, mungkin yang tua-tua juga ikut nonton. Itu bagus, itu filem itu, itulah akhlak Islam itu. Nanti coba yang belum nonton, tes nonton. Bagus itu akhlak Islam. Kehidupan sebuah kampung, kehidupan sebuah desa yang sangat Islami, indah. Sesama penduduknya rukun, sesama penduduknya baik, kompak, rukun. Antara rakyat dengan kepala desa hubungannya baik. Tapi filem itu bagus, tidak hanya menampakkan yang bagus-bagus, namun juga dinampakkan setiap penduduk desa itu ada sifat masing-masing. Adalah penduduk kampung yang mungkin agak lebih kekayaan sedikit, bawaannya sombong dikit, ya sudahlah. Tapi kalau ngopi kita ajak juga. Itu memang sifat dia kadang-kadang agak sedikit meninggi. Ada yang model seperti ini, itu biasa. Itu boleh. Itulah sebenarnya contoh kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Itu bisa dilihat dalam filem Dunia Terbalik itu. Itu syar'i itu filem itu. Itu boleh dilihat. Kecuali nanti sekali-sekali kalau ada juga yang tidak terbuka aurat rambut perempuan, itu dilewatkan saja nanti. Jangan itu yang dicari, ya. Jadi secara umum itu bagus, sepertilah kehidupan dalam sebuah masyarakat. Bahkan dalam filem itu ingin dirubah pola kehidupan, ya. Jadi selama ini memang di daerah orang itu sedang musim perempuan kerja, suami rumah, antar istri kerja. Daerah orang, daerah kita insya-Allah tidak ada. Sedang musim itu. Maka dibuat Dunia Terbalik. Jadi di situ mau dirubah, perempuan kerja itu dibalik menjadi di rumah, yang kerja suami. Jadi dalam film itu digambarkan perempuan-perempuan itu banyak TKI. Itu dari daerah orang, ya. Di daerah Aceh alhamdulillah belum ada yang seperti itu. Kemudian wa yasfah an zilatihi, jadi saling memaklumi kalau ada kekurangan, jangan diambil satu alasan untuk kemudian menjadi rintangan dalam hubungan baik dengan bertetangga. Wala yatatalla minas sathi ila auratihi, dan jangan suka mencari-cari, ya, jangan suka mendalami atau mencari-cari ila auratihi, kekurangannya, aib-aibnya, jangan suka, ya. Ini kita suka, bahkan ini yang kita hobi ini. Kita lihat agak aneh-aneh sedikit, sudah jadi bahan pembicaraan. Ini kalau dah ikut pengajian, mudah-mudahan ini dikurangilah, jangan tidak suka lagi lah, tidak suka lagi lah cari-cari kekurangan orang. Orang-orang dah ngaji enggak sempat mikir lagi kekurangan orang. Sudah sibuk mikir diri sendiri. Karena orang ikut pengajian itu, dia semakin ikut pengajian semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah.
Dia enggak sempat lagi pikir kekurangan-kekurangan orang, enggak sempat lagi. Bahkan orang yang ilmunya makin bertambah itu makin mudah memaafkan orang lain. Kan dia sadar dirinya semakin bertambah ilmu semakin merasa bodoh. Semakin mendengar akhlak-akhlak semakin merasa dirinya banyak dosa. Tapi kalau ikut pengajian masih suka lihat kekurangan orang, masih suka benci kepada orang, nah ini tidak berkah ilmunya. Berarti ikut pengajian karena nafsu, bukan ikut karena ikhlas karena Allah. Wala yudhayiquhu fi wad'il jaza' ala jidarihi, dan jangan suka, ini Imam Ghazali detail beliau bahas ni, jangan mempersempit dinding rumahnya gara-gara pohon yang kita tanam di samping dinding rumah kita. Ternyata ini terjadi juga dulu. Jadi orang-orang tanam pohon pas di samping rumah dia, karena rumah berdekatan, tanam pohon. Tumbuh pohon itu, daun dan dahannya ke tetangga. Jadi kalau mau tanam pohon di samping di tanah perbatasan itu, tanamlah pohon-pohon yang kecil. Jangan pohon mangga ditaruh di situ. Pohon jambu. Jadi itu mempersempit, mempersulit orang lain. Dan kalau terjadi ada pohon kita tanam, mangga atau jambu atau apalah, dan dahannya ke rumah tetangga, maka setiap buah yang sebelah sana itu hak tetangga. Itu hak tetangga. Jadi kalau tetangga ambil itu halal, karena dia telah ikut berkontribusi mengurus pohon kita, daun-daun yang jatuh itu. Tapi lebih baik jangan ya udah jangan dibiarkan juga, dia kan dapat hak apa di situ aja pohon itu. Kalau pohonnya buahnya 2 tahun sekali, daunnya tiap hari dia bersih, buahnya dapat 2 tahun sekali. Jadi memang harus dipotong. Harus dipotong. Ikut pulang pengajian potong itu dulu. Potong itu. Itu pernah terjadi pada masa Rasulullah, sudah pernah saya sampaikan itu. Siapa nama sahabat itu yang sampai dia itu harus tiap subuh cepat pulang agar tidak jatuh buah-buah tetangganya ke rumah dia. Cuman dia kena wara, tetap tidak mau mengambil punya orang. Tapi secara hukum fikih itu boleh. Cuman secara adab tentu kita ngomong, ini Pak, pohon Anda ke rumah saya. Jadi sesekali anak saya, namanya anak-anak, diambil buahnya. Walaupun tanpa kita bilang pun kita sudah punya hak, tapi kita bilang juga sebagai adab. Jadi ini kita perhatikan, ya berlapang-lapang lah dengan tetangga itu. Ada orang kadang-kadang cuma gara-gara 1 jengkal tanah itu jadi ribut. Jadi lebih-lebih kurang lah kalau mau buat pagar itu lebih-lebih kurang. Enggak harus pas-pas kali. Dan bahaya pun kalau pas-pas kali bahaya itu. Buat pagar pas sekali. Itu kalau pas sekali biasanya pasti lebih ke tanah orang itu sedikit. Lebih ke tanah orang, kata Rasulullah, 1 jengkal kita ambil yang bukan hak kita, nanti 1 bumi kita tarik di belakang. Seperti lembu menarik barang itu, diikat di leher, tarik bumi itu dari belakang. Itu sejengkal lebih tanah orang kita ambil. Maka kalau buat pagar dengan pas-pas kali, tetap mengalahlah sedikit. Kalau kita pas pasti lebih itu. Semen-semen itu plaster pasti kena 1 berapa senti ke tanah orang. Jadi ambil kurang aja. Kalau lebih ke orang tidak masalah. Yang jangan itu bagaimana? Kalau lebih tanah kita ke orang tidak masalah. Yang jangan kita pakai tanah orang. Itu diperhatikan hati-hati. Di kampung banyak sekali masalah tanah itu. Karena di kampung itu ukurannya itu kayu bak gerendongnya hanya ukurannya. Saya dari urung cik ukuran bak gerendongnya tanda.
apa surat-surat itu. Itu di kampung-kampung itu biasanya petokannya bak kerendung itu. Itu hati-hati ya, satu jengkal itu shibrun bisa susah nanti di hari akhirat. Maka lebih ke orang tidak masalah, jangan kurang ke orang. Wala fi masabbil ma fi mizabihi. Ini termasuk air. Air di atas atap itu. Itu diperhatikan juga. Jangan atapnya sudah lebih, airnya ke rumah orang jatuh itu, ke jendela orang. Ini di mana Imam Ghazali ini? Ternyata dari dulu sudah penyakit-penyakit seperti ini. Buat bangunan besar-besar untuk enak sendiri aja. Ketika hujan orang yang susah di samping, apalagi rumah-rumah kecil kadang di samping kita, rumah-rumah besar lantai 2, 3 di samping rumah gubuk, daun lagi pakai daun lagi atapnya. Jadi dia setiap hujan bukan karena hujan musibahnya, karena air dari rumah kita. Nah, ini diperhatikan ya. Ini termasuk orang yang sebenarnya ada aturan itu. Sekarang siapapun buat rumah langsung buat tinggi-tinggi sekali ditambak itu. Sampai setengah rumah orang ditambak itu. Rumah dia mau sampai ke langit itu. Itu sebenarnya harus ada aturan dari pemerintah itu. Jadi kalau orang mau buat rumah baru, itu berapa senti boleh? Boleh, apa istilahnya itu? Pondasinya berapa senti boleh tambah dari jalan itu. Ini sekarang tidak ada aturan itu. Siapa mau, ada yang sudah kayak naik bukit ke rumahnya itu. Panjang sekali, tinggi sekali itu pondasinya, tidak ada aturan. Itu hati-hati. Jadi setiap turun air hujan itu kadang-kadang mengalir ke rumah orang, itu diperhatikan ya. Nah, jadi jangan sampai kita bermasalah di segi itu. Maka Islam itu bukan hanya pergi sholat ke masjid aja, bagaimana rumah kita, apakah mengganggu orang atau tidak. Wala fi matrahit turab fi fanaihi. Demikian juga tanah ya. Jadi ini mungkin maksud Imam Ghazali dalam ini fana ini maksudnya halaman depan. Jadi jangan sampai tanah kita itu debunya terbang ke rumah tetangga. Jadi pakailah tanah-tanah yang tidak terbang debu, kan ada itu tanah-tanah yang tidak terbang debu itu. Jadi jangan suka pakai tanah, termasuk sekarang ini bakar rumput atau sampah. Sebenarnya itu sudah ada aturannya itu, nggak boleh lagi bakar rumput sampah di kota itu, nggak boleh lagi itu. Karena kita hidup berdempetan, apalagi daerah-daerah kita ini nesu, ini kan padat-padat semua ini. Itu satu orang bakar sampah di belakang rumah itu, itu bisa setengah kampung itu dapat jatah asapnya itu. Itu menzalimi orang. Jadi kalau sampah itu nggak dipakai lagi, atau ada rumput nggak dipakai lagi, masukkan ke kantong atau ke tempatnya, maka buanglah ke tempat sampah. Jangan lagi bakar-bakar, itu menzalimi orang. Apalagi sampai orang itu sakit, misalnya ada orang sakit kena asap tambah parah. Nah, ini perlu diperhatikan, khususnya yang di kota-kota. Kalau di kampung-kampung okeylah. Yang di belakang rumahnya itu memang lampu soh. Nah, itu mau bakar satu lampu pun tidak masalah itu, ada orang. Jadi kota-kota itu hendaklah kita perhatikan, karena itu bisa menjadi objek potensi kezaliman kepada tetangga. Wala yudayyiqu turuqahu ila dar, dan jangan mempersempit jalan tetangga masuk ke rumahnya. Nah, ini kan ada kejadian ya, di mana itu di Indonesia tahun yang lalu berita itu. Sampai karena banyaknya rumah, ada satu rumah nggak ada jalan masuk lagi. Depan, belakang, kiri kanan sudah penuh rumah. Jadi kalau dia masuk itu sempit sekali. Ini zalim sekali ini. Zalim. Ini zalim sekali. Maka oleh karena itu berlapang-lapanglah. Pikir akhirat, jangan pikir dunia saja, pikir akhirat. Rasulullah mengatakan raaitur rajula yatakallabu fil jannah li syajaratin qata'aha kanat tu'dhin nas. Kata Rasulullah, aku melihat
ada seseorang sedang bolak-balik di surga, menikmati surga, sedang tidur nyenyak di surga. Maka Rasul bertanya kepada malaikat, kenapa dia bisa menikmati bolak-balik nyenyak di surga? Kata malaikat, li syajaratin, dulu dia di dunia kalau ada pohon sudah mengarah ke jalan, suka dia potong, dia bersihkan, sehingga orang jalan itu enak jalan, masuk surga, bolak-balik di surga. Apalagi kalau kita lebihkan sedikit tanah kita biar orang enak lewat. Mana tahu kita itulah nanti jadi penyebab kita masuk surga. Ini zikir-zikir kita ini belum tentu ni dapat akhirat bagus ni. Kalau ikhlas, kalau nanti enggak ikhlas bagaimana? Tapi kalau kita buka jalan itu, tapi enggak usah ngomong-ngomong, ya. Kasih saja, jangan nanti itu jalan itu kalau enggak saya buka itu enggak ada yang bisa lewat tuh. Itu hilang juga pahalanya itu. Mana tahu jalan tanah yang kita kasih untuk jalan 1 meter, 2 meter, itulah penyelamat kita di hari akhirat. Jadi pikir seperti itu. Seperti ada orang aneh saya lihat, ya, ada beberapa tempat ketika hujan, dia biasanya yang bawa motor itu kalang kabut dia cari tempat berteduh. Ada orang kadang-kadang punya toko langsung taruh itu, dilarang parkir di sini. Itu kan sayang sekali itu. Padahal itu memberikan naungan untuk orang itu luar biasa pahala di hari akhirat. Dan dia parkir itu bernaung paling-paling berapa menit, tunggu hujan selesai. Bahkan sehari pun kalau dia bernaung, kasih saja. Kita tidak tahu nanti alasan apa kita masuk surga. Karena di akhirat itu banyak kejutan dari Allah. Imam Ghazali dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Al-Ghazali diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantan yang dinukilkan dari kitab yang lain. Imam Ghazali ketika meninggal wafat, sahabatnya bermimpi melihat Imam Al-Ghazali hidup bahagia di satu kebun surga, nikmat. Ditanya oleh sahabatnya, wahai Imam, engkau hidup begitu nikmat di sini dalam mimpi, engkau hidup di kebun yang begitu indah, apakah ini balasan Allah terhadap ilmumu yang kamu sebar selama hidupmu, yang kamu ajarkan kepada umat selama hidupmu? Apakah ini balasan Allah terhadap kitab-kitab yang kamu tulis? Apakah ini balasan Allah terhadap solat yang kamu lakukan, ibadah-ibadah yang kamu lakukan? Kata Imam Al-Ghazali, semua ibadah itu tidak sampai ke sini. Yang sampai adalah dulu ketika aku menulis kitab, tiba-tiba ada datang seekor lalat berdiri di pena di tengah malam. Maka dia menghisap tinta itu. Karena aku melihat seekor lalat sedang menghisap tinta di penaku, maka aku merasa sayang. Pena pun kuhentikan agar lalat bisa menghisap tinta itu. Karena itulah aku mendapatkan nikmat hari ini, gara-gara seekor lalat. Karena di akhirat itu banyak kejutan dari Allah. Nanti gara-gara kita, mana tahu kita misalnya setiap hujan itu langsung kita taruh pamflet, di sini menyediakan tempat parkir, silahkan misalnya. Ya. Nanti di hari akhirat kita tiba-tiba masuk surga. Heran kita, saya kok langsung dapat surga ini? Bahkan ustaz yang sering isi pengajian belum sampai lagi ke surga. Saya kok langsung ke surga. Kata malaikat, kamu dulu setiap hujan begitu lihat orang bawa motor kalang kabut langsung kamu panggil, tempat saya. Wallahu alam bisawab. Binatang saja kita kasih sayang dengan binatang bisa masuk surga, bisa nikmat di akhirat, apalagi kalau kita kasih bantu manusia, maka akan lebih luar biasa lagi. Nah, wala yattabi'uhu an-nadhar fima yahmiluhu ila darihi. Dan jangan suka lihat apa yang dibawa pulang sama tetangga ke rumahnya. Mata, jaga mata itu. Jangan tetangga bawa bungkusan langsung kita lihat apa itu bungkusan isinya itu.
Sampai ke situ ni Imam Ghazali membahas bawa kantong apa itu, bawa kotak apa itu, bawa barang apa itu, barang baru apa, beli barang baru apa. Jaga mata itu. Jadi kalau orang lagi pulang mau masuk rumah jangan lihat-lihat, karena dia bawa sesuatu, jadi dia enggak enak nanti. Mau bawa makanan, mau apa. Anak-anak kita ajarkan juga itu. Dari kecil, kamu nanti kalau tetangga bawa kantong kresek jangan suka lihat ya. Jadi itu satu beban juga bagi tetangga. Wa yasturu ma yankashifu lahu min auratihi, dan hendaklah kita menutup kalau nampak auratnya. Nah, biasalah dalam bertetangga, kadang-kadang nampak sesuatu yang tidak elok dari rumah. Jadi jangan kita cerita di pantai jaga, nanti di warung kopi. Saya lihat istri dia tadi begini. Dia kan. Wayan aishuhu min sur'atihi idza nabathu naibah. Ya. Jadi apabila datang tamu ke rumah dia dan dia tidak ada di rumah, maka kita datang ngomong, kita sampaikan, sepertinya beliau lagi di luar. Sepertinya beliau. Jadi jangan datang orang sudah ketok-ketok pintu rumah tetangga kita sudah sejam, kita santai-santai aja golek-golek dalam rumah. Ini satu penyakit juga nih. Keluar bicara, oh ini tetangga saya sepertinya sedang tidak ada di rumah, atau sedang pergi, atau sedang apa. Jadi itu juga harus kita tunaikan hak itu kepada tetangga kita. Baik, ini masih panjang ini sebenarnya, tapi karena sudah masuk waktu insya-Allah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.